Lahan sekarang mulai menyempit. Pinggiran jalan besar seperti sebelah selatan ini didirikan bangunan rumah. Ini kebetulan ada mega proyek, lah itu yang paling besar. Itu mengurangi daerah produktif pangan. Jadi banyak banget lahan pertanian yang berubah menjadi area industri atau tergeser akibat dari pembangunan, yang berujung berkurangnya produktivitas hasil panen. Yang kedua, petani punya masalah yang serius mengenai regenerasi. Anak-anak muda sekarang punya tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan kebanyakan tidak mau jadi petani karena pekerjaannya dianggap kotor dan tidak menguntungkan. Pada umumnya, anak muda sekarang kebanyakan menjadi petani itu agak malas. Karena anak muda sekarang mencari hasil yang lebih cepat. Saya contohkan kerja di pabrik. Ketiga, petani kita masih menggunakan teknologi dan metode pertanian yang out of date. Contohnya, sesimpel sistem irigasi yang tidak efektif, atau penggunaan bahan kimia yang berlebihan sehingga menyebabkan tanah pertanian menjadi tidak subur. Lahan sawah pertanian ini sudah banyak pengendapan kimia yang di lahan sawah. Suatu contoh, pupuk kimia, obat gulma itu. Ini kan bahaya sekali di lahan persawahan. Keempat, dari sisi distribusi, Indonesia itu negara kepulauan. Infrastruktur kita belum merata. Lu bayangin kalau harus ngirim hasil panen dari Sabang ke Merauke, pasti mahal. Gimana tuh cara bersaingnya? Ditambah, konversi lahan pertanian di poin pertama tadi bisa menyebabkan pergeseran cuaca yang cukup ekstrim, sehingga makin sulit diprediksi gitu. Kasus yang paling sering terjadi karena pergeseran cuaca ini adalah curah hujan berlebihan sampai menyebabkan terjadinya banjir yang bikin para petani ini gagal panen. Semuanya berhubungan, men. Hari ini kita melaksanakan strategi ketahanan pangan. Satu, kami meresmikan pertanian infus menggunakan teknologi di mana di masa depan pertanian tidak lagi konvensional tapi menggunakan teknologi yang bisa menghemat air, mengatur air sehingga petani bisa menumbuhkan produknya sampai 12 bulan. Dimulai di Wanaraja Garut ini insya Allah akan kita sebarkan ke seluruh Jawa Barat dan Indonesia. Yang kedua, kita melakukan panen jagung, di mana jagung ini sekarang memiliki kebutuhan yang sangat tinggi. Kita akan kerjasama dengan Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian dari partner Jawa Barat melalui BUMD kami, yaitu Agrojabar. Yang ketiga, kami dengan bangga mendapatkan suplai daging sapi secara antar provinsi, yaitu dengan Nusa Tenggara Barat, ya, di mana suplai kebutuhan daging Jawa Barat mudah-mudahan tidak selalu mengandalkan impor dari Australia, tapi bisa mandiri melalui pasar dan suplai dalam negeri, khususnya NTB yang diproklamasikan sebagai provinsi sejuta sapi. Ya. 3 kegiatan inilah yang hadir di hari ini, dan terakhir di pertengahan Februari kita akan launching gerakan 5.000 petani milenial tahun 2021. Jadi media tolong ramaikan, kami butuh 5.000 anak kota yang mau tinggal di desa, nanti diberi tanah 2.000 meter, dimodalin oleh Bank BJB, dibimbing dan dibeli produknya oleh Agrojabar, yang penting tinggal di desa, rezeki kota, dengan skill digital insya Allah bisnis mendunia. Saya kira itu. Kita punya banyak cara membantu petani-petani, walaupun pengaruhnya kecil ya. Tapi, kalau lebih dari 250 juta masyarakat Indonesia turut melakukannya, pasti akan berdampak besar. Jadi contoh aja nih ya, belilah produk-produk makanan seperti beras, tahu, tempe, kecap, atau apapun lah yang berasal dari pertanian Indonesia. Katanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mana solidaritasnya? Kalian yang katanya muda-muda, pinter, ganteng, cantik, bantu dong para petani ini dengan inovasi ciamik dan teknologi yang bisa membantu para petani meningkatkan produktivitas hasil tani. Atau mungkin mau terjun langsung untuk bertani? Coba bayangin kalau petani udah habis karena nggak ada regenerasi. Mau makan apa Indonesia?